15 tanda kamu seorang INFJ, tipe kepribadian paling langka di dunia. INFJ adalah singkatan dari introvert, intuisi, perasaan dan penilaian. Mereka bisa sangat misterius dan cerdas secara emosional, dan terkadang disebut sebagai konselor atau pelindung. Meskipun kami pikir kami tahu banyak tentang tipe kepribadian ini, kami benar-benar salah paham. Jadi mari kita periksa beberapa karakteristik utama dari kepribadian INFJ, dan cari tahu apakah Anda salah satunya. 1. Panjang gelombang yang berbeda. INFJ cenderung merasa seperti orang luar karena kebanyakan orang berada pada gelombang yang berbeda dari mereka. Fungsi dominan mereka adalah intuisi. Mereka secara tidak sadar melihat pola di hampir semua hal. Sebagian besar, pola-pola ini terkait dengan sifat manusia karena fungsi sekundernya, emosi, yang menariknya ke orang lain. Intuisi adalah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu secara tidak sadar, tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa mereka mengetahuinya. Karena intuisi bekerja secara tidak sadar, itu dapat digambarkan sebagai sejenis kemampuan psikis. Namun, INFJ sering merasa kesulitan untuk menjelaskan 6 indera ini kepada orang lain, yang sering kali membuat mereka merasa terisolasi atau disalahpahami. 2. Apakah Anda menginginkan sesuatu yang sempurna dan sering ragu? Orang dengan kepribadian ini sering menghadapi ketakutan akan kegagalan. Mereka berjuang untuk kesempurnaan dan berusaha untuk melampaui kemampuan normal orang biasa. Ini berarti INFJ cenderung menunda-nunda, karena kebutuhan bawah sadar mereka untuk menemukan kesempurnaan mutlak di hampir semua hal. Faktanya, mereka dapat melakukan semua hal yang mereka takuti tanpa harus berusaha keras. Akibatnya, INFJ kesulitan menghadapi kritik karena itu benar-benar melekat di benak mereka, yang terkadang merusak umpan balik positif yang mereka terima. Namun, saat mereka dewasa, mereka merasa lebih mudah untuk menghindari kebutuhan akan kesempurnaan ini. Mereka dapat membiarkan diri mereka melakukan lebih banyak kesalahan atau fokus pada kepercayaan diri mereka untuk mencapai hasil luar biasa dalam tujuan hidup mereka. 3. Menghargai keindahan dan kualitas. Kecantikan dan kualitas adalah hal-hal yang INFJ perjuangkan dalam segala hal. Anda ingin dikelilingi oleh kecanggihan dan keindahan. Mereka sangat tertarik pada hal-hal berkualitas seperti makanan enak, pakaian bagus, dan apapun yang profesional. Dan sementara fokusnya pada benda-benda halus memungkiri sifat spiritualnya, dia menemukan kecantikan sebagai kekuatan yang sangat menginspirasi dan menenangkan. Karena itu, INFJ cenderung minimalis. Mereka lebih suka memiliki beberapa hal yang baik daripada banyak hal yang biasa-biasa saja. 4. Memancarkan kehangatan dan pesona. Sebagian besar dari kita tidak sering duduk di sebelah orang asing dan memberitahu mereka ketakutan, impian, dan rahasia pribadi terbesar kita. Tetapi INFJ adalah orang-orang yang sangat baik sehingga tidak jarang orang asing berbagi informasi seperti itu dengan Anda. Orang dengan kepribadian ini cenderung memiliki aura yang membuat orang lain merasa nyaman dan betah berada di sekitarnya. Hampir semua orang menikmati kebersamaan mereka dan mereka sangat pandai membuat orang merasa nyaman. Mereka tidak hanya memiliki kepribadian yang dapat diandalkan dan menawan, tetapi mereka juga pendengar yang baik, berbicara dengan bahasa yang mereka pahami dan bertemu dengan orang lain dimanapun mereka berada. 5. Sangat memperhatikan orang lain. INFJ sangat pandai membaca orang lain dan dapat memahami keadaan emosi dan motivasi mereka dalam hitungan detik. Di sisi lain, tidak mudah bagi mereka untuk memahami diri mereka sendiri, dan bisa jadi sulit ketika Anda mencoba memahami seseorang sebaik mereka memahami Anda. Selain pandai membaca emosi orang lain, INFJ menggunakan intuisi mereka untuk menggali jauh di bawah permukaan pikiran orang lain. Mereka tertarik dengan proses berpikir orang lain dan mencari tahu apa yang membuat mereka unik dengan caranya sendiri. Mereka sering dapat dengan mudah mengetahui ketika seseorang berbohong kepada mereka, atau bahkan ketika seseorang berbohong kepada diri mereka sendiri. 6. Menangkap emosi orang lain. Adalah umum bagi INFJ untuk menyerap emosi orang lain dan menafsirkannya sebagai milik mereka sendiri. Misalnya, ketika orang lain di sekitar mereka bersemangat, mereka juga sering bersemangat. Ketika seseorang stres atau cemas, mereka mungkin juga merasa stres atau cemas. Mengetahui perasaan orang lain selain perasaan Anda sendiri bisa membuat Anda kewalahan.
Tapi itu juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perasaan itu dan kemampuan untuk menyembuhkan dan menghibur orang lain. INFJ dapat dengan percaya diri memberitahu orang lain bahwa mereka baik-baik saja. 7. Ciptakan keintiman emosional yang dalam. Kebanyakan INFJ tampil sebagai pendiam atau pemalu di sekitar orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Mereka sering dianggap misterius atau hanya pribadi, tapi mereka sebenarnya cukup bisa diterima. Hanya butuh sedikit waktu bagi mereka untuk terbuka kepada orang lain dan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. INFJ mendambakan hubungan nyata dan berusaha untuk mempercayai orang pada level yang lebih dalam. Dan karena kemampuan mereka untuk berempati dan melakukan percakapan yang bermakna, mereka membentuk ikatan emosional yang kuat dengan orang yang mereka percayai. 8. Sifat introvert sejati. Meskipun INFJ mudah bergaul, mereka introvert. Mereka tahu bagaimana berbaur secara efektif dalam lingkungan sosial, tetapi mereka juga dapat berkembang dalam lingkaran pertemanan yang relatif kecil yang dapat dipercaya dan layak mendapatkan cinta mereka. Seperti kebanyakan introvert, INFJ merasa terkuras dalam situasi sosial atau dalam kerumunan besar. Meskipun mereka memiliki kemampuan bawaan untuk berkembang dalam lingkungan sosial ini, mereka juga membutuhkan waktu sendiri untuk bersantai dan memulihkan tenaga. 9. Peka terhadap konflik. Konflik cenderung menempatkan kepribadian INFJ dalam keadaan stres. Mereka berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dengan orang yang mereka cintai dan mereka ingin orang-orang ini membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan tersebut. Ketika konflik muncul, secara fisik dapat mengganggu sifat optimis mereka yang tampaknya konstan. Mereka sering mengalami kesulitan tidur atau berkonsentrasi ketika memikirkan konflik yang melibatkan diri mereka sendiri atau seseorang yang penting bagi mereka. Bahkan dapat membuat tubuh Anda sangat stres sehingga Anda mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, atau gangguan fisik lain yang tidak diinginkan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa orang dengan kepribadian ini berusaha menghindari semua konflik. Namun seiring berjalannya waktu, INFJ belajar untuk menetapkan batasan yang sehat di sekitar konflik sambil mengadvokasi kebutuhan mereka sendiri dan sepenuhnya memahami orang lain. 10. Fokus pada masa depan. Penentuan adalah bagian yang sangat penting dari kepribadian ini. INFJ akan sering melakukan apa saja untuk lebih dekat dengan tujuan pribadi mereka. Misalnya, jika mereka berada dalam suatu hubungan yang tampaknya tidak menuju kemana-mana, atau mereka bekerja di tempat yang tidak mereka sukai atau tidak melihat masa depan, mereka mengakhiri hubungan atau berhenti dari pekerjaan mereka. Selain itu, INFJ juga sangat kritis terhadap keadaan masa lalu dan cenderung mengingat pengalaman buruk. Untuk menghindari emosi negatif yang sering dikaitkan dengan latar belakang ini, mereka biasanya lebih memilih kehidupan yang berpikiran maju. 11. Tertarik pada orang yang membutuhkan. INFJ mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain. Namun, mereka sering menjadi korban teori patah sayap karena percaya bisa menyelamatkan orang lain. Mereka sering tertarik pada mereka yang membutuhkan karena kemampuan welas asih mereka untuk membantu dan menyembuhkan orang lain. Ini bisa bermanfaat untuk tipe kepribadian INFJ, tetapi jika disilangkan, bisa juga terasa sangat menegangkan atau membuat frustrasi. 12. Pemikir intelektual. INFJ sering memikirkan secara mendalam tentang tujuan, makna, dan apa yang membuat hal-hal dalam hidup mereka seperti apa adanya. Mereka menikmati musik, membaca dan hal-hal filosofis atau spiritual karena mereka suka mempelajari hal-hal baru dan memperluas pemahaman mereka tentang dunia. INFJ secara alami tidak menjadi korban obrolan ringan atau gosip karena mereka perlu memahami wahyu yang begitu mendalam. Ini adalah fitur yang sangat positif, tetapi juga menghadirkan tantangan untuk hal-hal sederhana seperti menonton film atau minum kopi dengan rekan kerja. INFJ sering mengalami kesulitan untuk bersantai atau melakukan aktivitas sehari-hari tanpa memikirkannya. 13. Berbakat dengan bahasa. Karena introversi mereka, INFJ cenderung menghabiskan waktu sendirian untuk terlibat dalam pengejaran pribadi. Menjadi sangat perseptif menawarkan bidang yang luas untuk kreativitas dan sering berjalan seiring dengan keterampilan bahasa yang luar biasa. Namun, INFJ lebih suka menulis daripada berbicara karena menulis adalah saluran di mana mereka dapat mengekspresikan pemikiran atau ide kreatif mereka tanpa banyak hambatan.
Percakapan dengan orang lain dapat dengan mudah terputus atau menjadi negatif jika berkaitan dengan pendapat seperti itu, jadi hindari berbicara terlalu banyak kecuali diperlukan. Menulis menawarkan rasa rileks dan tenang karena merupakan medan yang lebih luas untuk pelepasan pikiran yang paling dalam. 14. Bekerja paling baik sendiri atau dalam kelompok kecil. Meskipun INFJ bergaul sangat baik dengan orang lain, mereka sering melakukan pekerjaan terbaiknya sendiri, tanpa gangguan orang lain. Atau mereka dapat bekerja dengan orang yang mereka percayai yang memiliki proses pemikiran yang mirip dengan mereka. Dan sementara INFJ adalah individu yang emosional dan sangat sensitif, mereka juga bisa sangat analitis dan ilmiah. Mereka sering menikmati karir yang berkaitan dengan sains, penelitian atau teknologi. 15. Fokus pada apa yang benar. Karena sifat welas asih dan penyembuhan mereka, INFJ sering merasa harus melindungi orang lain. Jika mereka memilih karir yang tidak melibatkan membantu orang lain, mereka lebih cenderung menyumbangkan uang atau meluangkan waktu untuk menjadi sukarelawan untuk kegiatan amal. Tipe kepribadian INFJ juga memiliki rasa takut menjadi orang jahat, yang memotivasi mereka untuk melakukan apa yang menurut mereka benar. Kepribadian INFJ itu kompleks dan unik, dan terkadang sangat kontradiktif. Dan seperti tipe kepribadian lainnya, INFJ memiliki kekuatan dan kelemahan. Tetapi memahami karakteristik mereka dapat membantu orang lain bergaul dengan mereka dengan lebih baik. Tentu saja, banyak dari ciri-ciri ini mengidentifikasi banyak orang. Jadi cara terbaik untuk menentukan tipe kepribadian Anda adalah dengan mengikuti tes yang dirancang oleh para ahli. Namun, jika Anda dapat mengenali sebagian besar dari tanda-tanda ini, kemungkinan besar Anda adalah seorang INFJ, kepribadian paling langka di dunia. Beritahu kami pendapat Anda. Berapa banyak dari karakteristik ini yang Anda setujui? Apakah Anda seorang INFJ?